Oke, gimana mungkin? Mas Arfe hari ini. Mungkin ada yang Istri kenapa nggak hadir menemani Mas Arfe? Mas Arfe sama Mas Arfe tetap. Apa istri Oke, kenapa? mungkin ada yang mau diungkapin. Mas Arfe hari ini. Mungkin ada yang mau diungkapin atau gimana? Mas Arfe, itu gimana? Aku tetap kritis seperti apa Mas Arfe? Menjalani sidang hari ini seperti apa Mas Arfe? Karena dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas pada wilayah IPT5 hari ini penuntut umum menghadirkan 4 saksi ya. Tadi sebagaimana kita dengarkan dalam persidangan terbuka untuk umum, ada beberapa keterangan yang saya kira penting untuk menjadi pembuktian dakwaan pada para terdakwa. Yang pertama terkait dengan kerjasama smelter. Tadi sudah kita dengarkan keterangan saksi. Yang pertama, ternyata ketika kerjasama smelter itu dilakukan, ya, tadi faktanya adalah penambangan ilegal itu meningkat secara masif di wilayah IPT. Terus yang kedua, tadi beberapa keterangan juga disampaikan dari unit metalurgi ya, PT Timah, 2 unit smelter total itu sebetulnya cukup untuk mengcover produksi PT Timah, ya kan? Nah berikutnya tadi kita bicara saksi menyampaikan tentang kondisi luasan tiup yang dimiliki PT Timah itu kan sebetulnya 90%, sekitar 90%. Tapi ini tidak sebanding dengan produksi yang dimiliki oleh PT Timah sendiri, yaitu hanya sekitar 25%. Nah ini juga terjadi ketika ekspor. Nah ini kemana kemudian biji timah yang kemudian tidak dimiliki oleh PT Timah. Nah tadi beberapa keterangan juga menjelaskan bahwa memang ada sumber biji timah yang berada di wilayah IPT Timah yang kemudian mengalir ke smelter swasta. Itu saya kira beberapa catatan ya dari keterangan saksi di persidangan hari ini. Untuk agenda selanjutnya kita akan agendakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024. Saya kira cukup ya. Dewi Sandra kapan ada pemanggilan? Sandra Dewi. Untuk Ibu Sandra Dewi ya dan beberapa saksi yang lain ya, tidak khusus hanya kepada Ibu Sandra Dewi. Sebagai saksi yang masuk dalam klaster TPPU ya, sekali lagi kami sampaikan akan kita hadirkan pada saatnya nanti sesuai dengan timeline atau urutan sistematika pembuktian oleh saya kira seperti itu. Berarti Kamis belum ya Pak? Kamis belum. Kalau sesuai timeline kapan? Kita akan selesaikan, ini kan beberapa keterangan saksi ini akan kita fokuskan untuk kita selesaikan untuk pembuktian dakwaan korupsi. Sekali lagi ya kami sampaikan, ini sudah berulang kali kami sampaikan. Tapi ada target di bulan ini nggak Pak untuk menargetkan Sandra Dewi? Nanti kita lihat ya, nanti kita sampaikan. Jadi secara umum apakah PT Timah itu tersandra sama smelter swasta itu Pak? Karena dia kan ada di IUP PT Timah itu sendiri. Nah kita nggak bicara soal tersandra di dakwaan ini. Yang pertama terkait dengan kerjasama smelter, PT Timah sebetulnya nggak ada kebutuhan soal ini ya, karena memang dari awal ketika kerjasama itu dilakukan itu tidak ada kajian baik soal kebutuhan kerjasama maupun harga yang ditentukan. Jadi nanti pada akhirnya kan dakwaannya kan dakwaannya ketika bicara tentang sewa smelter itu kan ada selisihnya. Jadi terlalu ada kemahalan tentang sewa smelter itu ketika misalnya pengelogaman itu dilaksanakan di PT Timah sendiri. Pak, izin penegasannya itu Pak, tadi kan disebutkan ada pertanyaan soal penambangan ilegal yang menaungi masyarakat di bawah CV Dinatama itu. Apakah berarti ada dugaan CV Dinatama itu alirannya juga masuk ke perusahaan-perusahaan boneka yang dibuat oleh PT? Nah tadi ada satu saksi dari penambang dari mitra PT Timah tadi sudah menerangkan. Nah salah satunya diterangkan tadi bahwa mereka ternyata juga mengakomodir penambangan ilegal yang dilakukan di sana dalam rangka untuk melegalkan suku.
itu tadi keterangan yang kita dapatkan. Oke, cukup ya? Mantan gubernur kan Pak? Jadinya tadi ada 4 ya, ada 4 saksi, karena satu saksi mungkin akan dihadirkan lagi di hari Kamis, karena yang bersangkutan memang lagi tidak berada di Jakarta saat ini. Tapi dari secara overall kita lihat keterangan-keterangan saksi ini sebenarnya dari point of view pembelaan kami banyak yang menguntungkan buat klien kami. Yang pertama bahwa seolah-olah dari PT RBT itu ingin mengambil keuntungan yang lebih, terutama yang menambah peleburan dan pemurnian. Ternyata setelah disajikan di persidangan, memang sejak awal pemurnian itu sudah dikerjasamakan. Karena memang secara kapasitas produksinya ada permasalahan dan tidak semuanya beroperasi. Jadi untuk menampung biji timah dan kemudian melebur logam rutin yang nantinya kemudian dimurnikan, itu tidak mencukupi dengan menggunakan produksi yang ada. Kemudian rekan saya juga sudah menyampaikan bahwa terkait dengan tadi ada dari saksi menyampaikan bahwa kapasitas produksinya PT Timah mencukupi kok untuk melakukan produksi peleburan logam timah. Ya. Ternyata setelah kita sajikan dengan data bahwa apakah bisa dan memungkinkan dengan perolehan biji timah berdasarkan annual report 2019, di mana perolehan biji timah itu 83.000 ton. Kira-kira memungkinkan nggak untuk kemudian smelternya PT Timah yang kapasitas produksinya hanya 42.000 ton itu mencukupi? Apalagi fakta yang kami temukan bahwa tidak semua tanurnya PT Timah itu beroperasi pada saat itu. Jadi dari 7 hanya ada 6. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat itu manajemen direksi PT Timah mengambil keputusan, ya, mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan produksi biji timah PT Timah, meningkatkan produksi logam PT Timah, yang di situ ada unsur mulianya. Kalau kalian lihat nih di laporan keuangan di annual report di 2019, posisi PT Timah menjadi nomor 1 pengekspor logam terbesar di dunia, dan itu cita-cita mulia. Kemudian sekarang dipermasalahkan di dalam kasus ini miris. Kami lihat ini miris sekali. Jadi memang di 2018 itu manajemen PT Timah kan mau lari cepat. Itu bagian dari percepatan program percepatan pemerintah juga, supaya menambahkan nilai jual, nilai added value komoditas dalam negeri. Dan gimana untuk mencapai cara itu? Untuk mencapai menjadi pengekspor terbesar di dunia, sedangkan infrastruktur itu tumbuh, maka memang harus ditempuh cara untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan pihak swasta. Pada saat melakukan itu sudah dilakukan kajian juga, nilai keekonomisannya bagaimana, apakah PT Timah mampu mencapai target tersebut dalam waktu yang singkat. Akhirnya kemudian ditentukanlah masih mendapat profit juga ketika melakukan kerjasama dengan swasta. Itulah yang dilakukan. Sekarang kemudian menjadi masalah, itulah yang kemudian mau coba kita luruskan. Hari ini, paling tidak sudah terbukti bahwa mispersepsi. Kalau PT Timah itu mampu melakukan sendiri untuk menjadi pengekspor timah terbesar di dunia, mampu dengan tanurnya sendiri, mampu dengan smelternya sendiri, itu tidak bisa. Karena memang tidak cukup kapasitasnya. Dan kami sebagai smelter swasta dalam hal ini PT RBT sangat mendukung program itu. Jadi kalau kemudian dianggap bahwa kenapa ini kompetitor mau saling membantu, ini kita demi nama Indonesia, ini kita merah putih. Jadi jangan selalu di frame bahwa ini kompetitor kok kalian mau bekerja sama. Enggak. Kompetitor justru. Ini tujuannya kita mau mencapai ya produksi logam, penjualan logam terbesar di dunia, ya harus bersatu. Nah, kemudian poin kedua tadi yang paling penting adalah hari ini kan yang paling besar digadang-gadang mengenai kerugian akibat lingkungan. Ya, hari ini terbukti lagi dari saksi yang hadir, dibilang kalau KLHK itu Kementerian Lingkungan Hidup selalu melakukan audit PT Timah, dan PT Timah itu selalu proper hasil auditnya. Dari tahun 2018 yang disebut-sebut ketika masa kerjasama smelter hingga sekarang pun masuk kategori proper. Jadi tanda tanya juga, gimana bisa dianggap merugikan lingkungan hidup tapi sedangkan di audit aja hasilnya selalu proper. Jadi kita itu mesti diluruskan juga nih mas persepsi.